Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Seperti biasa, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda, timnas kesayangan kita semua. Jadi teman-teman, beberapa saat yang lalu saya merasa kaget, surprise dan terkejut ketika melihat sebuah tayangan dari media massa asing, yang mana tayangan tersebut ada keterkaitannya dengan timnas sepak bola Indonesia, di mana dalam tayangan tersebut ada wawancara dengan salah seorang pelatih terkenal dari Belanda, yaitu meneer Louis van Gaal. Yang Louis van Gaal itu memang sudah terkenal sebagai seorang pelatih yang legendaris ya. Beliau pernah melatih klub-klub top Eropa, salah satunya Barcelona, teman-teman. Dalam wawancaranya tersebut, Sir Louis van Gaal ini ditanya oleh si pembawa acara, apakah meneer Louis van Gaal ini akan tertarik, akan mau jika kemudian suatu saat PSSI akan memberikan tawaran untuk melatih timnas sepak bola Indonesia. Jawabannya sungguh sangat mengagetkan. Meneer Louis van Gaal ini menyatakan akan mempertimbangkan dan kemungkinan besar dia akan mau atau bersedia jika suatu saat nanti ditawari untuk melatih timnas Indonesia. Karena kemudian dia mengetahui bahwasanya saat ini dia tahu tentang Indonesia, karena memang kemudian banyak pemain-pemain keturunan blasteran antara Indonesia Belanda yang saat ini menghuni timnas Indonesia, yang memperkuat timnas Indonesia. Tentunya sangat menarik sekali ya buat pelatih kemudian melatih sebuah tim yang memiliki bahasa ibu yang sama. Pastinya akan mudah dalam komunikasi, itu kan, lebih friendly. Dan ini memang saya pikir timnas kita semenjak kemudian dinahkodai, dipimpin oleh Bapak Erick Thohir, yang notabene adalah salah seorang pemilik saham terbesar salah satu klub papan atas Liga A, Liga Italia, Serie A Liga Italia, yaitu Inter Milan. Timnas kita ini saat ini majunya pesat sekali ya, apalagi kemudian Bapak Erick Thohir dengan jaringannya yang luas, dengan wawasannya yang luas, dengan persahabannya dengan jaringan sepak bola yang sangat luas ini, berhasil mendatangkan para pemain-pemain diaspora yang kemudian mau join ke timnas kita. Tentunya hal ini kemudian saat ini prestasi timnas kita kemudian naik dengan pesat. Bahkan terakhir adalah timnas senior, timnas under 20 atau under 20, kemudian timnas under 17 di bawah umur 17, itu semuanya lolos ke Piala Asia ya. Dimana ini prestasi yang luar biasa untuk Bapak Erick Thohir. Dan terakhir memang kemudian presiden kita yang terpilih, Bapak Prabowo Subianto, juga akan mendukung penuh program-program yang dilakukan Bapak Erick Thohir. Salah satunya adalah meloloskan timnas sepak bola Indonesia untuk bisa kemudian bermain di putaran final Piala Dunia yang akan dilangsungkan nanti di Meksiko, Amerika, dan Kanada, di 3 negara. Nah teman-teman, saat ini ternyata bukan cuma kemudian para pemain-pemain top Eropa yang kemudian memiliki darah keturunan Indonesia yang pengen kemudian bergabung dengan timnas kita, tapi ternyata seorang pelatih legendaris pun sekarang mulai tertarik, gitu kan, semenjak memang kemudian timnas kita ini mulai dinahkodai Bapak Erick Thohir ini ya. Memang kita patut apresiasi kerja keras Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI untuk meningkatkan performan dan popularitas timnas kita di dunia internasional. Nah, teman-teman, artinya kalau kita lihat dari kejadian ini, sebetulnya kita nggak perlu khawatir kalau kemudian STY ini nanti coach STY yang saat ini memang digadang-gadang lagi diprogram, dipercayai oleh PSSI kemudian untuk meloloskan timnas kita menuju babak playoff di pra Piala Dunia 2026. Tapi kan kalau kita lihat STY ini akhir-akhir ini memang banyak polisi, banyak taktik dan strateginya yang terasa aneh. Nggak cuman di lapisan bawah, di kalangan para supporter, tapi juga di para petinggi PSSI pun merasa pastinya aneh juga, gitu kan, dengan beberapa polisi-polisi yang sangat aneh, gitu kan. Yang sangat aneh, terasa aneh adalah terakhir ketika timnas Indonesia di partai-partai krusial, terakhir ketika jumpa timnas China di Stadion Qingdao di provinsi Shandong, China kemarin.
taktik dan strateginya saya pikir agak nyeleneh, dan memang kemudian ternyata nggak cuman saya sendiri, tetapi ternyata jajaran elit PSSI pun ternyata menyatakan hal yang sama gitu kan. Ketika STY kemudian menaruh seorang Kelvin Verdong, seorang winger murni ya, wingback yang murni, menjadi center back menggantikan Rizky Ridho sebagai starter. Posisinya Kelvin Verdong kemudian diisi Zain Patinama yang memang di 3 match terakhir Indonesia juga nggak pernah tampil menjadi starter. Begitu juga Asnawi Mangkualam yang memang di 3 match terakhir Indonesia nggak pernah main, dan menempati posisi yang biasanya ditempati oleh Sandy Walsh dan Nathan Joaon gitu kan. Lebih konyolnya lagi, ban kapten yang kemudian memang selama ini sudah pas dipegang oleh seorang JIZ, kepemimpinannya nggak bisa diragukan lagi, karismanya kemudian aura pemimpinannya JIZ ini luar biasa. Seorang kapten sekelas JIZ ini bisa memberikan support, semangat, mengobarkan semangat tim di pre-match ya, sebelum pertandingan, dan kemudian di pertandingan pun dia bisa mengatur koordinasi, menyemangati, kemudian memberikan support pada teman-temannya. Tiba-tiba STY kemudian memberikan ban kaptennya ke Asnawi Mangkualam, pemain yang notabene memang nggak pernah main di 3 match terakhir Indonesia, tidak pernah menjadi starter. Asnawi ini kan kita lihat nggak punya dia kapasitas kemudian untuk menjadi seorang kapten. Dia sekedar pemain pekerja keras ya untuk dirinya sendiri gitu kan, nggak secara tim kemudian menjadi seorang kapten. Saya lihat belum ada itu kan. Yang jelas memang semuanya kemudian alasannya taktik, sampai kemudian seorang Eliano Reinders pun nggak dipasang dalam line up 23 pemain ketika berhadapan dengan China. Seakan-akan hal ini tidak menghargai kerja keras PSSI. Jajaran elit PSSI ini bekerja keras untuk mempercepat kedatangan seorang Eliano Reinders dan Mes Hilker ya. Sampai kemudian sumpahnya yang sejatinya harusnya wajibnya dilakukan di DPR RI itu kan. Kemudian atas izin FIFA pun kemudian pengambilan sumpah WNI-nya si Eliano Reinders dan Mes Hilker ini dilakukan di KBRI Brussel, Belgia. Tapi apa hasilnya gitu kan? Ketika jumpa Bahrain, Eliano Reinders nggak jadi starter gitu kan, cuman jadi pemain cadangan terakhir, menit-menit terakhir pasang, dia nggak jadi starter gitu kan. Dan dia menempati fullback, posisinya yang pas kan sebetulnya kalau saya lihat dia wingback atau winger. Terakhir lawan China dia tidak diikut sertakan di daftar 23 pemain yang kemudian akan berhadapan dengan China. Justru kemudian STY ini lebih percaya kepada seorang Witan Sulaiman ataupun Marcelino Ferdinand, seorang pemain yang memang kita lihat nggak pernah mendapatkan menit bermain ya di klubnya, di Oxford United. Terakhir jadi pemain starter juga, tapi namanya juga pemain masih under 21 ya, main juniornya situ kan. Yang saya nggak ngerti, kalau STY ini tampaknya memang antara suka nggak suka, dan saya lihat sih, kalau saya pribadi lihat STY ini ada semacam jurang pembatas lah antara dia dengan pemain-pemain diaspora yang didatangkan PSSI. Kita lihat kalau dia dengan pemain-pemain lokal dia tampaknya berani akrab gitu kan kayak. Tapi kalau kita lihat seperti dengan pemain diaspora seperti Rafael Struijk, kemudian si JIZ, kayaknya dia ada semacam jurang pembatas lah gitu kan. Saya nggak ngerti kenapa, tapi yang jelas hal-hal seperti ini pastinya akan berpengaruh terus kemudian ketika untuk performan tim. Dan dia memang ada salah satu kelemahannya juga, STJ kan nggak bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, dia hanya tahu bahasa Korea. Walaupun kemudian ada penerjemah, tapi tentunya rasanya lain lah gitu kan. Artinya memang saya pikir PSSI sudah tepat, karena kemudian terakhir PSSI menyatakan bahwasanya target minimal dari STY adalah lolos dari grup C paling tidak di peringkat 4. Artinya Indonesia masih kemudian bisa melalui babak playoff. Artinya kalau kemudian di bulan November ini gitu kan, sampai kemudian kita jeblok nggak dapat poin, kemungkinan timnas kita nggak menutup kemungkinan bisa berada di dasar klasmen grup C gitu kan. Dan sepertinya harapan timnas kita kalau kemudian untuk lolos di putaran final Piala Dunia juga semakin menipis. Oleh karena itu memang sebetulnya realistis kalau kemudian PSSI menempatkan target minimal untuk STY.
Ya, saya pikir ya wajar-wajar aja, kita ini kan yang majikan tempat kita memperkerjakan dia, ya harusnya wajar kalau menempatkan sebuah target. Nggak menutup kemungkinan seperti seorang Graham Arnold yang kemudian diberhentikan oleh mundur gitu kan, ataupun berhenti dari Federasi Sepak Bola Australia. Dia mengundurkan diri untuk melatih timnas Australia karena memang kemudian terakhir Australia ditahan imbang 0-0 oleh Indonesia. Seorang Roberto Mancini gitu kan, dipecat oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi ketika tampilannya juga kurang mengesankan, ditahan imbang oleh timnas Indonesia, kemudian dikalahkan oleh Jepang. Sekelas Roberto Mancini, pelatih legendaris, pelatih Manchester City, dipecat gitu kan, dan saat ini udah dibenahi, dan Herve Renard yang saat ini sedang yang memegang kendali timnas Saudi Arabia. Artinya bukan masalah suka nggak suka, bukan masalah benci ataupun apa, ini masalah kemudian tentang keberlangsungan eksistensi timnas kita yang memang saat ini sudah dihuni oleh pemain-pemain top ya. Lumayan lah pemain-pemain udah kelas menengah ini kan. Dan saya pikir nggak menutup kemungkinan kalau kemudian STY hasilnya kemudian di bulan November ini jeblok, ya pastinya juga akan dievaluasi. Dan saya pikir nggak perlu khawatir karena sekelas Louis van Gaal sendiri juga menyatakan ketertarikannya untuk melatih Indonesia. Dan saya pikir pas ya, pemain-pemainnya memang didatangkan dari Eropa, satu paket aja pelatihnya juga dari Eropa. Itu menurut saya pribadi gitu kan. Tapi kita semua tetap memberikan harapan positif kepada STY, sehingga STY kemudian bisa memberikan hasil yang positif untuk timnas kita di bulan November ini, dengan target salah satunya adalah menahan draw Blue Samurai atau timnas Jepang dan win dengan elang hijau atau Arab Saudi. Walaupun sebetulnya saya pikir perasaan saya kemungkinannya kecil sekali, tapi kalau untuk timnas kita saat ini sepertinya masih ya ada berharap, itu kemungkinan tuh ada gitu kan, ada dengan komposisi pemain-pemain yang ada saat ini. Yang jelas kita semua berharap yang terbaik untuk timnas kita. Siapapun yang mau melatih, mau STY, mau si A, si B, bahkan pemain lokal pun, pelatih lokal pun nggak masalah. Kalau kemudian memang kemudian bisa meningkatkan performa timnas kita ya teman-teman. Nah itu aja teman-teman obrolan kita malam ini, hari ini. Salam seduluran dari channelnya Pak Diki.